Proses penetapan hasil pemilihan umum nasional juga dipindai dan diunggah menggunakan Sirekap Vide pasal 92 PKPU 5 2024. Bahwa pemanfaatan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditegaskan dalam pasal 112 PKPU 5 2024 yang menyebutkan bahwa satu KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dengan bantuan Sirekap. Dua, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bahwa pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, aplikasi Sirekap tetap dipergunakan, yaitu saat penyampaian salinan keputusan KPU menetapkan ambang batas pasal 12 PKPU 6 2024, penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPR, pasal 32 PKPU 6 2004, penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan dari DPRD Kabupaten Kota, pasal 40 dan pasal 44 PKPU 6 2004. Kemudian pasal 54 PKPU 6 2024 menegaskan mengenai penggunaan alat bantu Sirekap dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan yang keputusan KPU tersebut di atas, termohon telah mempersiapkan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara secara nasional dan tingkat TPS secara lebih cepat dalam proses pemilihan umum 2024 yang diharapkan dapat lebih baik dari aplikasi Situng yang digunakan sebagai alat bantu dalam pemilu 2019. Bahwa setelah mengungkapkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan Bawaslu serta ahli dan saksi pemohon, ahli dan saksi termohon, ahli dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara dapat diubah oleh Sirekap bahkan terjadi penghilangan metadata formulir C plano hasil, Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti pemohon berupa laporan-laporan dari tim pemohon terkait adanya perubahan data Sirekap ataupun penggelembungan suara pasangan calon dalam Sirekap, di mana pada pokoknya bukti-bukti dimaksud memperlihatkan keberatan atau protes dari tim pemohon ketika melihat data yang ada pada laman KPU tidak sesuai dengan data tim pemohon di lapangan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pro kontra di masyarakat. Data yang terus berubah sedemikian juga diterangkan oleh saksi-saksi pemohon Amrin Harun dan Sartono di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024 yang menerangkan data Sirekap yang berubah-ubah bahkan sampai menimbulkan demonstrasi. Dalil pemohon demikian dibantah oleh ahli dan saksi termohon, yaitu ahli Marsudi Wahyu Kisworo dan saksi Yudhistira Diwardana Asnar serta Andre Putra Hermawan yang menjelaskan secara teknis bagaimana aplikasi Sirekap bekerja. Ahli dan saksi termohon tidak membantah perubahan-perubahan data dalam Sirekap, namun dijelaskan bahwa hal demikian terjadi justru karena pemutahiran atau pembetulan data dari KPPS yang terus dilakukan oleh tim IT KPU. Perubahan data pada Sirekap yang dilihat oleh tim pemohon dalam laman https pemilu2024.kpu.go.id merupakan tampilan dari Sirekap web yang berfungsi sebagai media layanan informasi masyarakat. Namun di balik Sirekap web, KPPS dan tim IT KPU tetap memperbaiki data yang masuk melalui Sirekap mobile. Akibatnya tampilan data dalam Sirekap web yang dapat diakses masyarakat terus mengalami perubahan. Menurut ahli dan saksi termohon, perubahan demikian terjadi pada perolehan suara semua pasangan calon karena disesuaikan dan dilakukan pembetulan dengan data yang diterima dari Sirekap mobile yang diunggah oleh KPPS berdasarkan formulir C hasil. Bahwa menurut Mahkamah perubahan-perubahan data yang terjadi pada Sirekap web telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sirekap web yang dibuat sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hasil pemilu justru menimbulkan asumsi dan penafsiran yang berkembang liar di masyarakat. Hal demikian seyogianya menjadi catatan bagi penyelenggara bahwa sistem IT yang seharusnya menjadi alat bantu penting dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan dan keputusan KPU justru terkesan tidak memberikan kepastian. Meskipun terlihat ada fluktuasi perubahan data sebagai akibat dari pembetulan dan pemutahiran data di tingkat KPPS. Terlebih, keputusan KPU untuk menghentikan sementara Sirekap web sehingga tidak bisa diakses masyarakat semakin menambah kesan dan asumsi yang negatif di masyarakat. Persoalan-persoalan penggunaan dan pengaplikasian Sirekap dalam proses penghitungan sampai rekapitulasi suara yang diladilkan pemohon
Bahkan diakui oleh termohon mengarahkan Mahkamah pada kesimpulan bahwa data dalam Sirekap jika tidak dilakukan validasi akan menjadi data yang kurang akurat. Kekurang-akuratan data Sirekap ini diakui oleh ahli termohon Marsudi Wahyu Kisworo bahwa akurasi menjadi kekurangan dari aplikasi Sirekap. Menurut ahli, seharusnya sebelum data dari Sirekap Mobile masuk ke dalam Sirekap Web, terlebih dahulu harus dilakukan validasi data. Sehingga data yang dikonsumsi masyarakat adalah data yang benar, sebagaimana data di TPS berdasarkan formulir C hasil. Bahwa selain itu ahli Yudi Prayudi yang diajukan pemohon menerangkan bahwa terdapat masalah signifikan dalam akurasi dan integritas data yang ditangani oleh Sirekap, termasuk ketidaksesuaian antara total suara sah, tidak sah, dan tidak sah dengan DPT, serta selisih suara antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan oleh sistem. Masalah demikian mengindikasikan potensi kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan suara yang dapat berdampak pada hasil pemilu. Selain itu, ahli menemukan indikasi potensi manipulasi hasil pemilu pemilihan melalui kode yang berfungsi untuk menghilangkan metadata foto formulir C hasil dan mengunci perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Sirekap dalam kondisi saat analisis dilakukan tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi pemilu yang dapat diandalkan. Kelemahan dalam aplikasi keamanan, integritas dan keandalan sistem menimbulkan potensi serius bagi terbukanya ruang kecurangan yang dapat mengganggu integritas proses pemilu. Bahwa persoalan-persoalan dalam Sirekap yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas kemudian menjadikan aplikasi Sirekap tidak memberikan kepastian, data yang ditampilkan dalam Sirekap Web akurasinya menjadi dipertanyakan, bahkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal aplikasi Sirekap sebelumnya telah melalui proses audit oleh Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Pide Bukti T62 dan teknologi yang dikembangkan pada aplikasi Sirekap sudah merupakan perbaikan dari aplikasi Situng yang dipakai pada tahun 2019 sehingga dinilai jauh lebih baik. Namun karena terdapat persoalan akurasi data pada aplikasi Sirekap sebagai akibat belum dilakukan validasi sebelum diunggah pada aplikasi Sirekap, pada akhirnya termohon tidak memfungsikan Sirekap sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil pemilu 2024. Akan tetapi data yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil perolehan suara pasangan calon secara resmi adalah data hasil penghitungan manual secara berjenjang yang juga dijadikan rujukan untuk memperbaiki Sirekap dalam hal terdapat data tidak akurat. Bahwa terlepas dari persoalan teknis dan penggunaan aplikasi Sirekap untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional, termohon menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang. Sedangkan Sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS. Artinya, fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi Situng pada pemilu tahun 2019. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terkait dengan penggunaan Sirekap, menurut Mahkamah, dalam rangka perbaikan ke depan, Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal, teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri. Di samping itu, untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon berkenan dengan Sirekap adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam
pengungkapan perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah Ako adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.